Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait digital inovatif entrepreneurship. Kali ini saya akan menjelaskan bisnis model Canvas pada toko underprice skincare Medan. Ada sembilan, ada 4 bab yang akan saya jelaskan. Yang pertama ini bisnis model Canvasnya, lalu yang kedua ada 9 elemennya, yang ketiga ada toko underprice-nya, lalu yang keempat ini adalah BMC pada uh, underprice skincare. Itu saya akan menjelaskan yang pertama apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini adalah alat manajemen strategisnya yang berbentuk kerangka kerja visual yang terdiri dari 9 elemen yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan memahami model bisnis secara menyeluruh dan memetakan elemen kunci seperti eh, target, pelanggan, nilai yang ditawarkan, sumber pendapatan, serta sumber daya yang dan aktivitas utama sehingga memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai cara kerja sebuah bisnis. Berikut adalah 9 elemen pada bisnis model kanvas yang akan saya jelaskan di bab selanjutnya. Yang pertama ada customer segment. Customer segment ini adalah kelompok pelanggan yang menjadi target utama pada bisnis tersebut. Nah, ada 3 cara untuk memahami customer segment ini. Yang pertama ada gains, customer jobs, dan pains. Gains ini adalah keuntungan yang ingin didapatkan si pelanggan. Lalu customer jobs ini adalah apa yang membuat dia mau membeli dan apa masalah yang biasanya dia ingin atasi. Yang berkaitan terkait biasanya dengan pekerjaannya, kesehariannya. Lalu ada pains, ini adalah pengalaman-pengalaman negatif yang merupakan kekurangan dari tempat lain yang menjadi kelompok dari target utamanya. Lalu yang kedua ada value proposition, itu adalah nilai dan manfaat unik yang ditawarkan perusahaan melalui produk atau layanan. Value dan customer ini saling berkaitan, maka 3 hal yang menjadi eh, cara customer segment mendapatkan pelanggan adalah 3 hal yang juga merupakan nilai-nilai yang dapat ditawarkan kepada pelanggan, yaitu ada gain creators, product and service, and pain relievers. Ini adalah bagaimana si produk dan jasa bisa membuat pelanggan merasa diuntungkan dengan kehadirannya. Lalu ada produk dan jasa yang ditawarkan ke pelanggan. Lalu ada bagaimana produk dan jasa ini bisa menyelesaikan masalah pelanggan. Lalu yang ketiga ada channel. Channel ini adalah saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan yang digunakan perusahaan untuk menjangkau pelanggan, menyampaikan nilai produk, memudahkan pembelian, serta memberikan layanan. Lalu yang keempat ada customer relationship. Ini adalah bagaimana perusahaan ini membangun, mengelola, dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan ini, sehingga si pelanggan ini akan terus memilih dan menggunakan produk jasa si usaha tersebut. Lalu yang kelima ada revenue stream, yang ini adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari pelanggan melalui berbagai bentuk transaksi pembayaran, yang menunjukkan bagaimana bisnis ini menangkap nilai dari pelanggan dan menjaga keberlanjutan finansialnya. Lalu yang keenam ada key research, yang mana ini adalah sumber daya utama yang dimiliki oleh usaha, jadi ini mendukung bagaimana menciptakan nilai-nilai tadi dan melaksanakan aktivitas utama agar berlanjutlah pendapatan dari si toko tersebut.
Yang ketujuh ada key activities. Ini aktivitas utama yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai, menjaga hubungan dengan pelanggan, serta menghasilkan pendapatan agar model bisnis ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang kedelapan ada customer relationship. Ini adalah jaringan kemitraan dengan pihak eksternal yang mendukung aktivitas bisnis, memastikan ketersediaan sumber daya, dan memperluas distribusi, meningkatkan produk, serta membuat operasional perusahaan lebih efisien dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir, ada cost structure. Ini adalah gambaran seluruh biaya untuk menjalankan model bisnis, mencakup biaya produksi, pemasaran, distribusi, dan operasional agar aktivitas bisnis berjalan efisien dan berkelanjutan secara finansial. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan terkait apa sih Underprice Skincare ini tadi. Nah, Underprice Skincare ini adalah toko retail produk kecantikan yang saat ini berkembang di Kota Medan. Nah, ini fokus pada penyediaan skincare serta kosmetik dengan harga yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Dan ini menjadi salah satu destinasi belanja produk kecantikan yang diminati karena menawarkan konsep low price beauty store, yaitu toko kecantikan yang menyediakan brand lokal internasional dengan harga yang lebih rendah dibanding toko retail yang lain. Dalam membangun kegiatan kedekatan dengan konsumennya, Underprice Skincare memiliki sebutan khusus nih, Pak, yaitu dia memanggil pelanggannya dengan sebutan Pretty, yang digunakan untuk panggilan akrab untuk menciptakan hubungan yang lebih personal dan akrab. Underpress Skincare ini didirikan oleh seorang wanita bernama Susana Boruritonga pada tahun 2022, yang mana eh, dia menjual produk skincare, kosmetik, dan perawatan diri dengan harga yang terjangkau yang merupakan value dari usaha tersebut melalui toko fisik dan platform digital, didukung dengan strategi pemasaran media sosial, pengelolaan inventory, pelayanan pelanggan, serta kerjasama dengan berbagai pemasok dan distributor. Dalam menjalankan operasionalnya, Underpress ini punya tiga lokasi nih. Yang paling pertama itu di Jalan Jamin Ginting di Penumbulan. Lalu kedua dia membuka cabang di Jalan HM Joni di Teladan. Lalu yang ketiga ada cabang juga di Dr. Mansur di USU. Nah, toko ini menjalankan promosi media sosial dengan jangkauan pasar. Untuk meningkatkan jangkauan pasar ini melalui sosial media utamanya di Shopee. Lalu yang kedua TikTok Shop. Lalu yang ketiga WhatsApp, ini hanya untuk reseller saja. Dengan strategi harga yang kompetitif, ketersediaan produk yang beragam, dan pelayanan yang cepat, Underprice Skincare berhasil menarik perhatian konsumen dan menjadi salah satu produk usaha retail kecantikan yang cukup menonjol di Kota Medan. Berikut adalah service dari Underprice Skincare. Ini saya ambil dari aplikasi Shopee, dan ini saya ambil dari aplikasi TikTok Shop. Berikut adalah bisnis model kanvas pada Underprice Skincare. Jadi ada key partnership-nya. Ini ada di Shopee sebagai platform utama, ada jasa pengiriman JNI, JNT, dan Shopee Express. Lalu yang keempat ini brand-brand kosmetik, ada influencer dan supply skincare. Sorry. Lalu yang kedua ini ada key activities. Ini key activities-nya ini ada promosi, pengelolaan katalog e-commerce, mengemas barang, lalu pelayanan pelanggan. Ini yang kelima ada konsultasi dengan beauty advisor, dan yang keenam ada em, event kecantikan. Ini mereka biasanya bikin itu di tokonya. Lalu yang ketiga ada key research. Yang pertama ini em, menjual produk skincare yang lokal dan internasional. Lalu yang kedua ada beauty advisor dan staff toko. Yang ketiga ada akun Instagram, TikTok, Shopee. Yang keempat ada toko fisik. Yang kelima ada hubungan dengan supplier. Yang keenam dengan sistem promosi dan program loyalitas seperti diskon dan lain-lain. Lalu yang keempat ada value proposition. Ini adalah harga produk yang kompetitif. Yang kedua ada pelayanan yang ramah dan responsif.
Yang ketiga ada konsultasi langsung melalui beauty advisor. Yang keempat ada produk original dan aman. Yang kelima ini variasi produk yang lengkap. Lalu yang keenam adalah promo menarik. Lalu yang kelima ini ada customer relationship. Ini biasanya interaksi dengan brand. Lalu konsultasi ringan dengan kebutuhan produk. Program stempel diskon. Ini yang keempat ada komunikasi aktif melalui Instagram dan WhatsApp. Ini biasanya live mereka. Yang kelima ini konten edukatif dan promo melalui media sosial. Yang keenam adalah channel. Channelnya ini ada tadi tiga toko fisik di Kota Medan yang menjadi pemasok utama mereka, pemasukan utama. Yang kedua ada Shopee, ini e-commerce utama mereka di online. Yang ketiga ada Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Yang ketujuh ini customer segment. Ini yang pertama customer segment ini adalah remaja berusia 15 sampai 30 tahun. Terkadang bisa 50 tahun juga, tapi sebenarnya customer segmentnya mereka yang seperti itu. Yang kedua ada pelajar, mahasiswi, pekerja, ibu rumah tangga. Yang ketiga ada pengguna aktif media sosial dan e-commerce. Yang keempat ada pembeli pria. Ini low buyer involvement. Yang ketujuh ada cost structure. Ini adalah pembelian stok produk, gaji pegawai dan BA, sewa toko, dan biaya operasional karena mereka punya tiga toko. Yang keempat ada biaya pengemasan, biaya event kecantikan, terus komisi, marketplace, dan biaya layanan platform, lalu biaya promosi berbayar. Yang ke terakhir ini ada revenue streams, ini adalah penjualan offline dan online, lalu pendapatan dari membuka cabang, dan ada reseller, dropship, dan konsultasi berbayar. Berikut adalah customer segmennya, ada ibu-ibu, ada anak sekolah, ada bapak-bapak juga yang nemenin ibu-ibu, tapi mostly adalah wanita. Berikut adalah channel enterprise. Ini ada tiga tokonya. Ada yang saya ambil ini dari TikTok. Ini WhatsApp reseller. Terus ada dari Shopee. Ini ada Threads. Ini ada di IG-nya juga ada. Lalu ini adalah customer relationship enterprise. Nah, enterprise ini sering mengadakan live, biasanya di IG, di Shopee juga sering. Nah, ini juga Wardah juga sering mengadakan event untuk customer, biasanya event em, cek kulit atau make up dan lain sebagainya. Ini adalah value proposition enterprise, yaitu dia punya beberapa banyak bahan, seperti dia sering juga mengadakan diskon-diskon. Lalu kalau Ramadan biasanya ada event-event tertentu. Lalu kalau misalnya eh, terkadang-kadang dia juga membuat event untuk keluar ke Kuala Lumpur bersama dengan pelanggan-pelanggan setianya. Yang paling sering sih biasanya Ramadan dan biasanya ada diskon gede-gedean nih kalau Ramadan kalau datang ke sana. Lalu ada Key Partnership Enterprise. Nah ini seperti yang tadi saya jelaskan ini adalah event Wardah. Terus ini Skin Reverse ini untuk ngecek kulit. Terkadang bahkan ada dokternya di sini untuk ngecek kulit di toko enterprise-nya. Lalu ada Shopee dan TikTok sebagai marketplace online yang merupakan key partnership-nya Enterprise juga. Revenue streams-nya Enterprise ini adalah toko-toko, penyedia skincare lokal seperti Skintific, Something, Scarlet Whitening, Azarin, White Lab, Wardah, Emina, YOU, Hanasui, dan berbagai skincare lokal lainnya. Lalu untuk Korea dan internasional, skincare Korea dan internasional, maaf, toko Enterprise ini biasanya menggunakan PT Sosial Bella Indonesia. Lalu untuk logistik biasanya ada tiga, itu Shopee, Shopee Express, JNE, JNT, lalu influencer beauty, creator lokal, dan TikTok, Shopee juga sebagai platform penjualan online.
Berikut adalah cost structure-nya enterprise. Ini yang pertama ada gaji karyawan. Gaji karyawan ini merupakan biaya penting bagi enterprise karena ini mempengaruhi pelayanan mereka. Toko ini juga memperkerjakan kasir, admin online, BA, atau beauty advisor. Jadi selain gaji pokok, BA-nya ini juga mendapatkan insentif dan bonus jika target penjualannya tercapai. Lalu ada biaya pengadaan stok produk. Biaya stok produk ini adalah pengeluaran terbesar karena Underprice ini menjual berbagai merek skincare dan kosmetik yang populer. Nah, produk ini dibeli dari supplier resmi sehingga membutuhkan modal yang besar. Di stok rutin ini sangat penting agar stok selalu tersedia dan sesuai dengan tren kecantikan yang sedang diminati pelanggan. Ya, yang ketiga ada biaya sewa dan operasional toko, yaitu Underprice Skincare mengeluarkan biaya rutin untuk sewa toko serta kebutuhan operasional seperti listrik, air, wifi, dan perawatan. Nah, biaya ini penting karena Underprice memiliki 3 toko dan menjadi eh, pendapatan utama dari toko tersebut. Lalu yang keempat adalah biaya pengemasan dan pengiriman. Nah, untuk penjualan online, Underprice ini menanggung biaya pengemasan seperti kardus dan bubble wrap, serta biaya pengiriman. Nah, pengemasan yang rapi dan aman mencegah kerusakan produk dan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan pelanggan, terutama saat terdapat promo dan subsidi ongkir. Lalu yang kelima ini adalah biaya promosi dan event kecantikan. Seperti tadi yang kita lihat bahwa Underpress ini sering membuat event kecantikan bersama Wardah. Nah, ini biayanya ini Underpress sendiri yang mengadakan. Jadi biaya ini mencakup dekorasi, hadiah, kerjasama brand, dan publikasi media sosial. Lalu yang keenam ada biaya komisi marketplace dan platform digital. Nah, penjualan online ini kan menimbulkan komisi nih, biaya layanan dan komisi. Nah, ini walaupun menambah biaya operasional, nah si platform ini sebenarnya sangat membantu untuk memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Lalu yang ketujuh adalah biaya iklan dan kerjasama influencer. Nah, biaya ini digunakan untuk iklan media sosial, kolaborasi dengan beauty influencer. Tujuannya itu untuk meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan baru, terutama dari kalangan anak muda yang sangat aktif di media sosial. Berikut adalah referensi-referensi ketika saya membentuk ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.